kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Ya, di sini ada dua. Yang pertama kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Apabila pemenuhan kebutuhan ini ditunda, maka kemungkinan akan mengakibatkan kerugian atau musibah. Contoh kebutuhan sekarang antara lain kebutuhan obat-obatan bagi orang sakit, kebutuhan jasa pemadam kebakaran pada waktu terjadi kebakaran dan sebagainya. Lalu di sini ada kebutuhan akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya masih dapat ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dapat dipersiapkan dari sekarang tanpa mengganggu kebutuhan sekarang. Contohnya, kebutuhan masa yang akan datang antara lain menabung untuk biaya melanjutkan pendidikan atau menabung untuk membeli rumah. Lalu di sini ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Di sini ada dua. Yang pertama kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh raga badan agar dapat memperoleh kepuasan raga, contohnya olahraga dan tidur. Yang kedua kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh batin jiwa agar dapat hidup bahagia, contohnya adalah ibadah. Lalu ada juga kebutuhan berdasarkan subjeknya ya. Di sini ada dua juga. Yang pertama yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang memiliki atau dirasakan oleh seorang secara individu, dirasakan oleh manusia itu sendiri, dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu pula. Contohnya adalah kebutuhan buku tulis untuk siswa sekolah dasar akan berbeda-beda karena apa yang akan mereka tulis di bukunya adalah kebutuhan anak itu sendiri. Dan yang kedua kebutuhan kolektif. Kebutuhan ini adalah kebutuhan dari suatu kelompok tertentu, merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang yang secara bersamaan perlu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan pemenuhannya pun dapat dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Contohnya dari kebutuhan kolektif ini adalah kebutuhan akan pendidikan di wilayah tertentu. Adapun di sini sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, apa aja yang ada dalam faktor mempengaruhi kebutuhan manusia itu? Yang pertama ada faktor fisik ya. Di sini faktor fisik itu adalah faktor di mana contoh perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu faktor fisik itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya untuk laki-laki membutuhkan busana. Nah, selanjutnya faktor ekonomi. Di sini faktor ekonomi itu adalah perbedaan kebutuhan antara orang tidak mampu dan orang yang berkecukupan atau berlebih. Contoh misalnya di sini ada gambar ya. Di situ ada orang miskin dan orang kaya. Nah, di situ faktor ekonomi itu perbedaan kebutuhannya berbeda-beda. Berikutnya ada faktor sosial budaya, di mana setiap individu atau masyarakat pasti mengalami perubahan, baik perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, ras, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompoknya. Lalu perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang memiliki bersama pada berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Sementara perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata kehidupan dari tradisional ke modern. Lalu berikutnya ada alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, pengertian alat pemuas kebutuhan manusia ini pengertiannya adalah alat pemuas kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alat pemuas bisa berupa barang dan jasa. Nah, kita dilihat dari barangnya dulu ya. Itu alat pemuasnya apa tuh? Contohnya misalnya dilihat dari barangnya itu nyata, dapat dilihat dan teraba. Contoh rumah, laptop, dan motor. Lalu
ketika dilihat dari jasanya itu tidak nyata dapat dirasakan secara psikis, contoh jasa kedokteran dan jasa angkutan. Nah, itulah pengertian alat pemuas kebutuhan. Berikutnya, jenis alat pemuas kebutuhan. Ya, di sini kita akan membahas tentang jenis alat pemuas kebutuhan. Nah, di jenis alat pemuas kebutuhan ini bisa dilihat berdasarkan wujudnya. Yang pertama itu barang konkret, bisa dilihat dan diraba. Contohnya misalnya motor. Terus barang abstrak. Apa nih barang abstrak ini? Nah, barang abstrak adalah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Misalnya contohnya kita ketika seorang guru itu mendidik muridnya, itu kan bisa dirasakan ya, tapi tidak bisa diraba. Nah, yang berikutnya berdasarkan jumlahnya. Di mana berdasarkan jumlahnya itu di sini ada barang ekonomi dan barang non ekonomi. Ketika melihat barang ekonomi itu jumlahnya terbatas. Contohnya misalnya pasar ya, pasar swalayan atau pasar umum yang sering kita kunjungi. Ketika kita melihat dari barang non ekonomi itu jumlah tak terbatas. Yang tadi kan jumlahnya terbatas, sekarang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang non ekonomi. Contohnya misalnya air hujan, air laut, udara, angin. Nah, itu adalah contoh berdasarkan jumlahnya. Berikutnya kita akan membahas berdasarkan tujuan penggunaannya. Di sini ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi, barang yang bisa langsung digunakan. Contohnya misalnya nih yang ada di supermarket ya. Itu misalnya barang yang dapat digunakan itu langsung digunakan, tuh sabun. Misalnya itu langsung ya bisa digunakan. Terus barang produksi, barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya di sini barang produksi itu mesin jahit ya. Berikutnya kita melihat berdasarkan proses produksinya, di mana di sini ada barang mentah. Barang mentah itu adalah barang yang memang belum waktunya untuk diambil jadinya ya, produksinya maksudnya. Terus yang kedua barang setengah jadi, memang barang setengah jadi itu barang yang belum memang bisa digunakan. Lalu barang jadi itu barang yang siap memang digunakan, yang bisa langsung digunakan. Contoh barang mentah di sini ada kayu. Nah, kayu itu kan ketika misalnya dalam proses setengah jadi itu ada yang namanya misalnya contoh barang setengah jadinya itu bubuk kertasnya ya, yang dari apa? Dari kayu. Lalu itu barang mentah. Terus barang setengah jadinya diproses setengah jadi bubuk kertas. Terus langsung barang jadinya menjadi kertas gitu. Lalu berdasarkan sifatnya itu ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, barang bergerak yang dapat dipindah tempat, contoh misalnya kendaraan ya, yaitu mobil, motor. Lalu di sini ada juga yang disebut barang tidak bergerak, barang yang tidak dapat dipindah tempat. Contoh misalnya wilayah, yaitu perhotelan gitu contoh ya. Nah, berdasarkan hubungan dengan benda lain ya, bisa dilihat dari barang substitusi sama barang komplementer. Nah, barang substitusi adalah barang yang menggantikan nilai guna barang lainnya. Contohnya seperti kopi sama teh. Terus pensil sama itu tuh pensil sama pulpen. Lalu di situ ketika setelah barang substitusi itu barang komplementer itu barang yang akan bertambah nilai gunanya jika digabungkan dengan benda lain. Contoh misalnya ketika kopi sama gula gitu ya. Nah, selanjutnya kelangkaan. Nah, di sini pengertian kelangkaan
adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia harus memang bertambah. Lalu penyebab kelangkaan, penyebabnya itu yang pertama keterbatasan sumber daya, kedua perbedaan letak geografis, ketiga ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, keempat rendahnya kemampuan produksi, lalu kelima lambatnya perkembangan teknologi, dan terjadi bencana alam yang terlahir. Nah, itu aja ya materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Jangan lupa kalian belajar di rumah, sehat selalu, tetap kalian menjaga protokol kesehatan, gunakan selalu masker ketika kalian mau bepergian, dan cuci tangan setiap hari. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.